hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki melaporkan Ibtu Rudiana dengan dugaan melakukan tindak kekerasan dan salah prosedur saat proses penangkapan. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah bersama dengan kuasa hukum terpidana Bapak Ruli Panggabean serta praktisi hukum Bapak Pitra Romadoni. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi Bapak-bapak. Pagi lah. Pagi. Baik Pak Ruli, Pak Pitra, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Today. Ya pertama-tama kita ke Pak Ruli, sebetulnya apa yang menjadi alasan kuat Bapak melaporkan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri? Perkembangan terkininya seperti apa Pak? Ya, ini adalah rangkuman dari hasil pertemuan-pertemuan kami dengan para terpidana tentang perbuatan apa saja yang terjadi pada 2016 dan kemudian bagaimana kejadiannya, prosedurnya, apa yang dirasakan, dialami, dan lain sebagainya. Dari kesimpulan yang kami dapat, kami mendapati adanya satu perbuatan yang dilakukan oleh Pak Rudiana pada waktu itu berpangkat Aibtu yang melakukan penangkapan terhadap 8 yang sekarang ini jadi terpidana, di mana penangkapan itu tidak ada surat penangkapannya, pemberitahuan kepada keluarga dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Pak Rudiana ini membuat laporan polisi tentang kejadian adanya pembunuhan dan lain sebagainya. Di mana dalam laporan itu nyata-nyata Pak Rudiana sudah bisa menunjuk begini pembunuhannya terjadi di mana, dengan cara apa, menggunakan apa dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwa Pak Rudiana ini bukan saksi fakta ya, dia tidak melihat gitu. Kalau dia bilang katanya dia dapat dari Aib juga tidak menyatakan seperti itu gitu. Jadi inilah yang kami akan uji kepada Barreskrim supaya jelas semuanya. Apa yang terjadi pada tahun 2016 pada waktu pemeriksaan para tersangka ini. Kira-kira itu ya sementara. Baik, ini terkait kesalahan prosedur juga pelaporan ini terkait juga kekerasan yang dialami oleh para terpidana ya Pak ya. Tapi apakah Bapak dan keluarga memiliki bukti baru terkait hal ini? Ya tentu saja kami tidak mungkin membuat laporan dan ada bukti ya Bu. Pasti kami sampaikan bukti dan tidak mungkin pihak kepolisian akan menerima kalau tidak ada buktinya. Begitu. Baik kita ke Pak Pitra. Pak Pitra, dengan kuasa hukum dari para terpidana yang kemudian melaporkan Ibtu Rudiana, tanggapan Anda seperti apa? Apakah dengan dibatalkannya begitu Peggy sebagai tersangka ini menjadi kekuatan ataupun novum baru bagi para terpidana? Silakan Pak Pitra. Jadi begini Mbak Jila, yang pertama ingin saya luruskan di sini karena kita lihat bahwasannya banyaknya euforia terkait dengan putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Bandung. Perlu diketahui bahwasannya putusan pra-peradilan itu bukanlah putusan pokok perkara. Dan perkara pidananya itu tidak selesai akibat adanya putusan pra-peradilan. Itu terkait dengan syarat formil, yaitu administrasi terkait dengan prosedur penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Terkait dengan beberapa rekan-rekan penasihat hukum melakukan tindakan hukum dan upaya hukum, saya rasa itu sah-sah saja diatur oleh ketentuan undang-undang kita. Akan tetapi dalam menuduhkan sesuatu hal kepada orang itu haruslah dibuktikan oleh pelapor terlebih dahulu. Artinya siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan asas actori incumbit probatio. Sehingga tidak terjadinya nanti menimbulkan fitnah, pencemaran nama baik, dan tuduhan palsu terhadap orang yang dilaporkan. Saya kira sebelum melaporkan ya tentu rekan-rekan memiliki dua alat bukti yang cukup atau bukti permulaan yang cukup, dan itu merupakan internal penyidikan dan kita tidak bisa menjangkau itu karena itu sifatnya pro justitia.
Siapapun itu pelapor maupun terlapor, sepanjang itu belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kita masih menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Makanya dari kemarin saya juga sampaikan pada debat-debat sebelumnya itu, sebelum adanya putusan yang menyatakan seseorang itu melakukan dugaan tindak pidana, kita tidak boleh menjustifikasi ataupun menuduh seorang itu melakukan perbuatan pidana. Karena itu ancaman pidananya jelas diatur di dalam pasal 310, yaitu fitnah. Nah, terlepas adanya dugaan tindak pidana penganiayaan, kita nggak bisa melaporkan dengan prasangka-prasangka ataupun katanya-katanya. Apalagi kasusnya ini dugaan penganiayaan. Terlebih dahulu harus bisa dibuktikan adanya visum et repertum, ya, terkait dengan penganiayaannya, apakah itu ada atau tidak. Tentunya itu yang bisa dijawab oleh rekan-rekan penasihat hukum, dan kita tidak bisa menjangkau, dan bukan kita ranah itu, kan gitu. Terus yang kedua, terkait dengan Bapak Ibtu Rudiana, kita harus bisa bedakan antara penangkapan dan mengamankan. Dan di sini juga banyak juga simpang siur yang menyatakan bahwasanya Ibtu Rudiana ini adalah penyidik. Itu hal yang keliru. Terkait dengan laporan Bapak Ibtu Rudiana itu, dia bukan penyidiknya, akan tetapi beliau itu sebagai kapasitas pelapor. Dan saya rasa semua masyarakat apabila ada mencurigai adanya dugaan tindak pidana, sah-sah saja mengamankan seseorang tersebut untuk dibawa kepada penyidik ataupun Polres setempat untuk dimintai ataupun diinterogasi apakah yang dicurigai tersebut melakukan perbuatan pidana atau tidak. Nah, itu harus kita bedakan juga. Terus yang ketiga, kenapa tidak adanya penangkapan? Karena beliau itu bukan menangkap, tapi mengamankan untuk diinterogasi lebih lanjut oleh reskrim. Jadi masyarakat juga kalau melihat dia mencurigai adanya, contohnya, oh ini dicurigai ini mencuri nih, dibawa nih ke kantor polisi, itu sah-sah aja dia bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan apakah benar mencuri atau tidak. Terlepas nanti yang dibawa ini menjelaskannya seperti apa di internal kepolisian, di reserse, seperti itu. Jadi ini harus kita bisa lihat dari segi kacamata hukum dan konstruksi hukum berdasarkan fakta, bukan berdasarkan katanya-katanya, seperti itu. Dan itu kita hormati siapapun yang menempuh upaya hukum. Baik. Tapi tadi dalam dalam pemeriksaan juga disebutkan bahwa adanya tindakan kekerasan. Apakah hal ini menurut Anda sebagai praktisi hukum dalam pemeriksaan ini, kekerasan ini memang wajar dilakukan untuk pemeriksaan terhadap terduga pelaku atau seperti apa? Yang pertama, setiap adanya kekerasan itu harus kita lawan, ya. Siapapun itu nggak boleh melakukan kekerasan di negara hukum Republik Indonesia ini. Jadi, kalaupun ada yang melakukan kekerasan, harus dibuktikan siapa yang melakukan kekerasan dan siapa yang mengalami kekerasan. Seperti itu. Jangan juga nanti kita membuat suatu isu padahal tidak ada yang melakukan kekerasan. Apakah kekerasannya ini dilakukan oleh internal atau pihak sesama tahanan? Kan kita nggak tahu ini. Apakah sesama tahanan yang berantem atau dugaan daripada oknum. Nah, ini harus didalami lagi, karena saya juga nggak bisa menyimpulkan terlalu dini, mengingat berkas perkara yang telah kita dalami juga dan bukti-bukti yang kita peroleh, sehingga ini berimbang dan objektif, seperti itu Mbak Jula. Baik, kita kembali ke Pak Ruli. Pak Ruli, tadi disebutkan oleh Pak Prita, begitu tanggapan beliau bahwa penangkapan yang disebut-sebut tanggal 31 Agustus dilaporkan awalnya oleh Ibtu Rudiana, kemudian ada penangkapan terhadap sejumlah terpidana, begitu. Disebut mengamankan, begitu, bukan bukan namanya mengamankan, tapi bukan menangkap, begitu. Nah, tanggapan Anda seperti apa ketika belakangan ini disebut-sebut bahwa kuasa hukum ini menyatakan kalau memang Peggy sudah dianggap dibatalkan peradilannya kemarin, berarti ini memberikan angin segar, begitu, bagi terpidana yang lain. Tanggapannya gimana? Gini ya, Bu. Soal itu diamankan atau ditangkap dan lain sebagainya, mari kita uji. Inilah salah satu maksud kami untuk menguji, gitu. Apakah itu mengamankan atau itu menangkap dan kemudian melakukan kekerasan, apa itu hal yang diperbolehkan menurut aturan yang ada, gitu loh.
Tapi saya nggak mau berdebat lah di sini, karena saya pikir juga kita belum belum membuat LP-nya. Jadi saya hanya akan menyampaikan bahwa apa yang dirasakan, yang dialami, yang oleh para terpidana ini, karena mereka hari ini tidak mampu untuk datang membuat laporan sendiri, maka menguasakan kepada kami. Kira-kira itu, nanti kita uji aja. Apa itu penangkapan, mengamankan, ya silakan aja, nggak apa-apa juga gitu ya. Sama-sama kita kawal masalah ini supaya semuanya jadi terang benderang gitu ya. Supaya nggak ada lagi dusta di antara kita lah dalam hal-hal begini gitu loh. Karena faktanya bahwa tidak pernah ada juga pemanggilan, apalagi undangan dan lain sebagainya, klarifikasi. Dia langsung mengamankan. Kalau istilah tadi Pak itu tadi ya dia mengamankan ya, tapi kalau istilah kami menangkap itu gitu loh. Jadi itulah hal-hal yang antara akan kami kami laporkan, kami duga melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang atau KUHP yang ada, begitu Bu. Baik. Kalau misalnya kita ke Pak Pitra lagi, Pak Pitra, kalau misalnya tadi disebutkan bahwa masih rancu begitu ya dan perlu diuji mengenai penangkapan dan juga mengamankan ini. Tapi kalau misalnya kita lihat kasus dari Vina dan Eki ini, pra-peradilan Peggy dibuktikan, maksudnya dikabulkan, tapi ternyata belum sampai situ saja, masih panjang lagi. Begitupun sekarang Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, yang justru malah korban dari pembunuhan ini, malah dilaporkan yang terkait dengan kesalahan prosedur saat penangkapan tadi. Tapi sayangnya sampai saat ini Ibtu Rudiana belum juga muncul. Apakah menurut Anda kemunculan Ibtu Rudiana ini akan membuat kasus ini jadi lebih terang begitu? Ya, yang pertama, tentu Pak Rudiana itu punya pertimbangan lain kenapa tidak mengeluarkan statement kepada publik. Itu ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu dikaji oleh yang bersangkutan. Apalagi beliau ini kan seorang anggota polisi aktif yang tentunya harus taat dan tunduk kepada Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi anggota polisi. Nah, di situ ada keterikatan ataupun keterkaitan antara seorang anggota polisi dengan sikap yang ia lakukan, seperti itu. Artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri tentunya harus melalui hierarki ketentuan yang ada di instansi kepolisian. Seperti halnya izin dari pimpinan, instruksi dari pimpinan dan atasan, hal tersebut sehingga tidak melampaui wewenangnya sebagai anggota polisi aktif. Lain halnya jika yang bersangkutan itu adalah seorang sipil ataupun masyarakat biasa yang tidak ada ikatan ataupun keterkaitan dengan tugas kinerja ataupun institusi yang bersangkutan. Sehingga kalau memang seseorang itu sipil, ya itu sah-sah aja dia menyampaikan itu. Akan tetapi yang menjadi catatan di sini, perkara ini kan sudah diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Dan itu sudah ada penyidik yang menangani. Tentu apapun yang menyangkut dengan perkara, ada yang lebih berkapasitas untuk menyampaikan itu, yaitu bidang humas atau divisi humas menyangkut dengan proses hukum yang sedang berjalan. Saya kira kita semua menghormati hukum agar tidak terjadi kesimpang siuran, ya kita percayakan sepenuhnya kepada penyidik dan aparat penegak hukum yang menangani ini, karena sifatnya ini pro justitia. Nah, tentu kita semua juga tidak mau berspekulasi apabila memang ada dugaan tindak pidana, apabila ada temuan-temuan lainnya, silakan sesuai dengan prosedur hukum. Dan kita negara hukum wajib menghormati itu. Apalagi isu-isu yang berkembang juga terhadap Ibtu Rudiana dibilang isu narkoba lah, isu lainnya lah, dan lain-lain. Itu semua saya nyatakan itu hoax ya. Panjang yang dituduhkan kepada yang bersangkutan itu tidak terbukti melakukan sesuatu perbuatan dugaan tindak pidana dengan adanya putusan pengadilan, kita nggak boleh menuduh seseorang, harus kita junjung tinggi asas praduga, presumption of innocence, kepada setiap orang maupun itu saksi-saksi. Maka dari itu saya kira sepanjang apa yang diyakini oleh seseorang itu benar, ya silahkan sesuai dengan hukum. Dan kita juga nggak boleh juga main hakim sendiri dengan menghakimi seorang, menuduh saksi palsu, menuduh melakukan tindak pidana lain-lainnya. Itu saya kira harus kita hormati bersama,
Dan kita selaku warga masyarakat juga menghormati setiap proses hukum yang ditempuh oleh siapapun, seperti itu. Baik, kita kembali ke Pak Ruli. Pak Ruli, bagaimana kemudian dengan persiapan PK dari para terpidana? Apakah kemudian yang menjadi kekuatan Anda bahwa konstruksi yang awalnya dibangun adalah 11 terpidana, kemudian 1 pra-peradilan Peggy sudah dibatalkan sebagai tersangka, dan 2 DPO lainnya bahkan dianggap fiktif gitu oleh pihak kepolisian. Apakah ini yang menjadi kekuatan Anda, dan mungkin terkait dengan Ibtu Rudiana juga yang sebelumnya sempat diperiksa, apakah menurut Anda pihak kepolisian harus membuka hasil pemeriksaan sedetail mungkin begitu, Pak Ruli? Ya, yang pertama saya ingin menjelaskan dulu ya, bahwa Peggy yang kemarin dibebaskan itu, tapi bukan penasihat hukumnya. Jadi kami itu penasihat hukum yang lain, rekan yang lain yang menangani itu, dan kami tidak menangani itu. Yang kedua juga kami ingin menjelaskan lagi bahwa Sakat Tatal itu bukan klien kami yang sudah mengajukan PK itu gitu. Nah, kami tidak ingin segera cepat-cepat mengajukan PK karena ini kan masalah-masalah yang sudah kusut, yang sudah 8 tahun yang lalu. Kami harus urai dulu satu-satu masalahnya gitu, untuk mendapatkan apakah itu novum, apakah itu kekeliruan hakim dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami proses dugaan yang akan kami laporkan ini, yaitu bagian daripada rangkaian kekeliruan-kekeliruan yang nanti akan kami sampaikan gitu. Jadi kami dalam hal ini terus terang saja ingin membuat atau mengumpulkan bukti yang selengkap mungkin, yang sebaik mungkin, sehingga apa yang menjadi cita-cita para terpidana untuk bebas itu mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, dan ini adalah rangkaian dalam rangka pencarian bukti atau pencarian, bisa dikatakan juga pencarian novum, atau juga kita akan melihat pertimbangan hakim yang tidak bersesuaian dan lain sebagainya. Jadi ini adalah satu rangkaian dalam rangka mencari argumentasi kami dalam membuat memori PK nanti. Saya kira itu ya. Butuh waktu yang lama karena harus diurut satu persatu gitu ya Pak, karena terlalu kusut. Baik, kita akan tunggu nanti dan kita akan lihat bagaimana apa saja bukti yang akan ditampilkan oleh Pak Ruli dan teman-teman. Baik, terima kasih Pak Ruli Panggabean, kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Lalu ada Pak Pitra Romadoni, praktisi hukum, telah bergabung di iNews Today. Salam sehat selalu Pak, sampai jumpa.